Pada akhirnya, banyak orang mengepung sang pangeran, dan sang pangeran menjadi penyendiri. Jingling, kau sudah pergi, kau bisa melakukannya sendiri, kata pangeran kedua dengan dingin. Jing Yuan, jika kau mampu, lawan aku sampai mati. Pangeran meraung, matanya memerah dan ia menatap pangeran kedua. Sungguh sulit baginya untuk menerima kekalahan. Ia membayar begitu mahal sehingga ia tidak menyangka akan mendapatkan pangeran kedua dengan harga murah pada akhirnya. Ia tidak terima, bertarung sampai mati. Kurasa tidak perlu, jika kau tidak melakukannya sendiri, kau harus membiarkan orang melakukannya. Paman Liu, dia akan memberikannya padamu, kata pangeran kedua kepada pangeran keenam. Bagus, pangeran keenam melangkah maju, dan napasnya yang keras menekan ke arah sang pangeran. Pangeran, dengan kultivasi 9 lapis Raja Dewa, sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Kaisar Semu, masih ada celah besar, jalan buntu. Kau tidak akan terkejut. Pangeran meraung liar, lalu menyerbu ke belakang. Aku tidak ingin mati. Haha, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku bisa naik tahta Kaisar. Paman Liu, jangan bunuh dia. Aku ingin dia menonton. Pangeran kedua berteriak. Boom, pangeran keenam mengulurkan tangannya, menutupi langit dan menghalangi semua jalan mundur sang pangeran. Putra mahkota meraung dan mencoba melawan, tetapi ia tetap tidak berguna. Ada celah besar antara Kaisar dan Kaisar. Tanpa beberapa gerakan, sang pangeran batuk darah dan dibombardir oleh Tuan keenam di ladang ramuan. Putra mahkota mengeluarkan raungan marah dan putus asa, dan tiannya, suara klik dihapus, lalu kejutan energi yang kuat keluar. Inti bintangnya ditinggalkan, menjadi manusia yang tidak berguna. Jiwa orang biasa jauh lebih lemah daripada jiwa pedagang biru. Inti bintang ditinggalkan dan kekuatan ilahi hilang. Sebagian besar cara tidak dapat digunakan. Bahkan jika itu adalah seni rahasia fisik, mereka tidak dapat menggunakannya. Paling-paling, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan tubuh ilahi. Sekarang sang pangeran takut dia tidak bisa mengalahkan seorang raja dewa biasa. Sungguh sia-sia, sang pangeran lumpuh putus asa di tanah, dan dikunci dengan kuat oleh pangeran kedua, yang meminta orang-orang untuk mengambil rantai besi. Kemudian, mata pangeran kedua, menatap ke arah Luming, memancarkan kesempatan mengerikan untuk membunuh. Kaisar Yi, bantulah aku sekali lagi. Bagaimana kalau membunuh orang-orang itu? Pangeran kedua berkata kepada Kaisar kedua. Tentu saja, Kaisar Tianyi tersenyum, dapat melemahkan kekuatan Taiksu Seng Chao, mengapa tidak? Biarkan Taiksu Seng Chao lemah sampai batas tertentu, dia mungkin dapat menghancurkan Taiksu Seng Chao dalam satu serangan. Sua-sua-sua. Luming tampak tenang dan berdiri di sana, memperhatikan pangeran kedua dan orang-orang dari Tianyi Seng Chao mendekat perlahan dan membentuk kipas untuk mengelilingi mereka. Pangeran kedua tidak langsung melakukannya, jadi dia punya waktu untuk melihat Luming dan yang lainnya. Kong Qikue, tak kusangka kau juga ada di sini. Sekarang, kemarilah, datanglah ke sisiku, aku bisa mengampuni nyawamu. Tatapan pangeran kedua jatuh pada Kong Qikue, matanya membara. Jing Yuan, kau boleh mati, bahkan jika aku mati, aku takkan ada hubungannya denganmu. Kong Qikue berkata dengan dingin. Manusia pedang. Kata-kata Kong Qikue tiba-tiba terasa menyakitkan bagi pangeran kedua. Wajahnya meringis untuk waktu yang lama. Pangeran kedua tersadar dan tersenyum, lalu berkata, Kong Qikue, tahukah kau mengapa ayahku pergi ke keluargamu? Kukatakan padamu, ini semua diatur olehku. Hahaha. Apa, kaulah yang melakukannya? Kong Qikue bergidik, ekspresinya menunjukkan kebencian di matanya. Kong Qikue awalnya berasal dari keluarga kecil di Taiksu Sengdu, dan Jing Yu bertemu secara kebetulan, dan mereka jatuh cinta. Namun, Kaisar Taiksu belum pernah melihat salju kosong. Namun, ketika Jing Yu tutup, Kaisar Taiksu tiba-tiba datang ke keluarga Kong Sisue dan melihat Kong Sisue. Oleh karena itu, Kaisar Taiksu lah yang terpaksa menikahi Kong Qikue. Awalnya, ia selalu berpikir bahwa kedatangan Kaisar Taiksu ke rumah kosong itu hanya kebetulan. Tanpa diduga, hal itu diatur oleh pangeran kedua. Aku mengenalmu bersamaan dengan Jing Yu. Aku mengejarmu dengan keras, tetapi kau jatuh cinta pada Jing Yu. Aku tak bisa mendapatkannya saat bersamanya. Jing Yu bahkan tak bisa membayangkannya. Akan kubiarkan ayahku menghancurkanmu dan menyerang Jing Yu. Hahaha. Lagi pula, aku sudah lama tahu bahwa ayahku cemburu dan takut pada Jing Yu, jadi aku sering mengirim orang untuk membicarakan Jing Yu di depan ayahku. Para menteri yang membicarakan Seng Chao berpikir bahwa Jing Yu adalah putra surga, orang pertama di zaman kuno dan modern Taiksu Seng Chao, dan dia adalah raja tanpa mahkota. Jadi, kecemburuan lelaki tua itu semakin kuat, dan akhirnya dia menemukan kesempatan untuk membunuh Jing Yu. Hahaha, apa rencanaku? Singkirkan batu sandungan Jing Yu dengan sekali tebas, dan kau akan mendapatkan lebih banyak dengan sekali tebas. Pangeran kedua tertawa dan sangat bangga. Luming, Lan Sang, dan yang lainnya terkejut. Mereka tak pernah menyangka ada begitu banyak cerita di baliknya. Pangeran kedua pangeran, pada tahun-tahun itu juga mengejar Sisue yang hampa, tetapi Sisue yang hampa dan Jing Yu jatuh cinta. Selain itu, alasan mengapa Kaisar Taiksu membunuh Jing Yu adalah kecemburuannya. Ada alasan lain, karena pangeran kedua. Pangeran kedua mengirim orang untuk menghasut, menggoda, dan memprovokasi Kaisar Taiksu. Ada dua alasan mengapa Kaisar Taiksu membunuh Jing Yu. Satu karena cemburu dan takut pada Jing Yu, yang lain karena ia mengambil kekasih Jing Yu, Sisue yang hampa. Keduanya memiliki hubungan dengan pangeran kedua. Dapat dikatakan bahwa pangeran kedua adalah pelaku utama kematian Jing Yu. Sungguh pemikiran yang mendalam. Ternyata pangeran kedua ada di balik layar. Jing Yuan, kau tercela. Kong Qikue menggigil. Tercela apa? Itu namanya strategi. Aku tidak beruntung. Ada gemerincing di atasnya. Dia lahir lebih awal dariku. Dia dinobatkan sebagai putra mahkota. Ada Jing Yu yang lain. Dia memiliki bakat yang begitu tinggi. Bagaimana aku bisa duduk di atas tahta kaisar jika aku tidak menyingkirkan mereka? Petik 2. Aku sukses sekarang, kan? Sejak zaman dahulu, raja telah dikalahkan oleh musuh. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk datang ke sini dan menjadi istriku. Aku bisa melepaskanmu, kata pangeran kedua dengan suara lantang. Jika kau bermimpi, aku lebih baik mati. Wajah Sisue yang kosong tampak sangat dingin, menatap pangeran kedua, memperlihatkan rasa mual yang mendalam. Jika kau ingin mati, kau akan tamat. Pangeran kedua meraung dan tampak garang. Wajah pangeran kedua tampak garang, sehingga ia harus mengirim seseorang untuk melakukannya.
Menurutnya, Luming hanya perlu menunjuk 3 kaisar, sementara ia sendiri memiliki 5. Selain itu, rakyat dinasti suci Tianyi dengan mudah menghancurkan Luming. Hari ini adalah hari kematianmu. Pangeran kedua belum memulai. Suara dingin terdengar dari Luming. Saat ini, mesin pembunuh Luming sangat dingin. Ia adalah pembunuh pangeran kedua. Pangeran kedua, ia harus dibunuh. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di Taiksu Sengchao dipromosikan oleh pangeran kedua. Tampaknya, bahkan jika kaisar iri dan takut pada Jingyu, ia mungkin tidak akan membunuhnya. Pangeran kedualah yang mendorong di belakang. Dapat dikatakan bahwa musuh sejati Jingyu adalah kaisar Taiksu dan pangeran kedua. Orang ini tercela, berbahaya, dan licik. Jika kau mempertahankannya, kau akan memiliki masalah yang tak ada habisnya. Kau mau membunuhku? Hahaha. Pangeran kedua tertawa dan menatap Luming seperti orang bodoh. Dengan segenap kekuatanmu, kau ingin membunuhku. Sepertinya hanya di kehidupan selanjutnya. Pangeran kedua dipenuhi dengan penghinaan. Benarkah? Luming tersenyum tipis dan melihat ke belakang pangeran kedua. Karena di langit berbintang di belakang, kekosongan berfluktuasi dan berkelebat terus-menerus, dan tubuh-tubuh jangkung muncul di sana. Orang, barbar yang kuat, kita sampai. Petik 2. Jelas, pangeran kedua, kaisar kedua, dan kaisar juga merasakannya. Mereka menoleh ke belakang dan wajah mereka berubah drastis. Barbar, tanda seru petik 2, seru seseorang. Petik 2, sua-sua, sialan, itu Crocodile Sky. Pangeran kedua melihat Crocodile Sky di antara pasukan barbar sekilas. Crocodile Sky, jenderal pasukan Jingyu, berlindung di Luming. Sekarang, Crocodile Tian membawa orang kuat dari pasukan barbar untuk membunuhnya. Jelas, orang kuat dari pasukan barbar itu adalah Luming. Sialan, bagaimana Luming bisa bergabung dengan pasukan barbar? Pangeran kedua meraung dalam hatinya. Banyak orang kuat dari pasukan barbar masa kini, mendengarkan kata-kata Crocodile Sky, jadi Crocodile Sky tidak akan menolak. Kaisar barbar memerintahkan agar informasi internal dari pasukan barbar dikirim langsung. Selain kaisar kuasi lainnya dari pasukan barbar, ada begitu banyak penguasa sehingga mereka tidak berada di bawah kekuasaan Kaisar Tianyi. Wajah Kaisar Yi berubah tajam. Dia berkata, Jing Yuan, serahkan pasukan barbar itu kepadaku. Aku akan menghentikan mereka dulu. Kau selesaikan Luming dulu. Kalau begitu, kita akan melawan orang-orang barbar itu bersama-sama. Bagus. Pangeran kedua mengangguk. Kemudian, Kaisar Yi bersama penguasa Tianyi Sengchao, bergegas menuju pasukan barbar. Raungan, para ahli dari kedua belah pihak belum bertemu. Momentum mengerikan telah bertabrakan di kehampaan, mengirimkan raungan yang mengerikan, dan kehampaan terus meledak. Pada akhirnya, pasukan kedua belah pihak bertabrakan dan bertempur bersama. Luming, aku tidak menyangka kau bisa menggerakkan semua pasukan barbar, tapi tetap saja sia-sia. Matilah untukku, bunuh. Pangeran kedua berteriak dan memberi perintah untuk menyerang. Segera, 5 kaisar Zunnya langsung bergerak, menatap beruang raksasa dan raja tua 1000 orang suci. Menurut pendapat mereka, hanya beruang raksasa dan 1000 orang suci di pasukan Luming yang merupakan kaisar semu. Selama kau membunuh keduanya, yang lain tidak layak disebut. Iblis, ayo pergi. Suara dingin Luming terdengar. Apakah kau ingin melakukannya akhirnya? Aku tidak sabar. Raja Iblis mayat hidup menunjukkan warna yang ganas, menyeringai dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Boom, ki jahat yang dahsyat meledak, mengguncang langit berbintang, dan kekuatan sihirnya tak terbatas. Jejak telapak tangan yang besar dan tak tertandingi, menutupi langit berbintang, menghadang kedua kaisar yang berada di bawah pangeran kedua. Raungan mengerikan terdengar, langit terkoyak, raja mayat hidup tak berdaya, dan kedua calon kaisar itu kembali pulih. Pada saat yang sama, beruang raksasa, 1000 orang suci, dan 2 calon kaisar lainnya dari kekaisaran iblis suci juga mulai melancarkan amarah ke arah pangeran kedua. Pupil pangeran kedua melebar tajam, dan matanya hampir meledak. Sungguh tak terbayangkan, ia tak pernah menyangka ada begitu banyak kaisar di pasukan Luming. Pangeran kedua berteriak histeris. Bunuh. Menanggapinya, itu adalah auman mayat hidup. Roda iblis. Ketika iblis mayat hidup melambaikan tangannya, sebuah rolet besar muncul, yang tampaknya terdiri dari pedang sihir yang tak terhitung jumlahnya, dan menggelinding ke arah calon kaisar di bawah pangeran kedua. Calon kaisar minum banyak dan menawarkan artefak tingkat raja, tetapi saat bertabrakan dengan roda, artefak tingkat raja itu hancur berkeping-keping. Wajah kaisar berubah drastis, dan semua serangan meletus. Ia mengorbankan seni rahasia asli dan membombardir iblis mayat hidup. Namun, semuanya sia-sia. Serangan pria ini berada di bawah roda iblis abadi dan rentan terhadap serangan. Rowlet hitam bergulir turun, semua serangan dan pertahanan lawan langsung runtuh. Ini, tidak, kaisar pun membelalakan matanya dan meraung tak percaya. Begitu pula sang kaisar, betapa kekuatannya jauh lebih lemah daripada lawannya, benar-benar rapuh. Sentuh, begitu ia meraung, roda iblis berguling turun, dan tubuh sang kaisar meledak dan hangus menjadi abu. Seorang kaisar semu, hampir terbunuh dalam hitungan detik. Inilah kekuatan Raja Iblis mayat hidup. Di masa kejayaannya, kaisar dewa yang sesungguhnya, meskipun prestasinya telah merosot tajam, hanya tersisa prestasi kaisar semu. Kaisar semu dengan level yang sama juga rapuh di hadapannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Yang paling mengejutkan adalah pangeran kedua, yang hampir tercengang. Ia adalah seorang calon kaisar. Ia begitu terpukul hingga tak bisa menerimanya. Sia-siakan satu. Setelah membunuh calon kaisar, Raja Iblis mayat hidup itu meneguk minuman dingin dan membunuh calon kaisar berikutnya. Calon kaisar itu adalah pangeran ke-6. Wajah Raja ke-6 berubah drastis, tetapi ia dihantui oleh ribuan orang suci. Ketika Raja Iblis mayat hidup melambaikan tangannya, roda iblis suci itu bergulir ke arah pangeran ke-6. Tidak, pangeran ke-6 meraung dan bertarung dengan sekuat tenaga. Kekuatannya sedikit lebih kuat daripada calon kaisar, tetapi ia tidak dapat mengubah hasilnya. Roda sihir bergulir ke bawah, ia berteriak, melangkah mengikuti jejak langkah pria sebelumnya, dan jatuh di tempat. Kali ini, bukan hanya orang-orang di pihak pangeran kedua yang terkejut, tetapi juga ribuan orang suci dan raja tua surga.
Hahaha, Jing Yuan, kau tidak akan berhasil. Kalian akan berakhir sepertiku, pecundang semua. Saat itu, sang pangeran tertawa terbahak-bahak. Melihat majikan pangeran kedua terbunuh, sang pangeran sangat gembira. Mencari kematian, pangeran kedua marah dan membunuh sang pangeran dengan satu tangan. Keluar semua, bunuh. Lu Ming memerintahkan bawahannya untuk membunuh pangeran kedua satu persatu. Raungan mengerikan itu menyebar. Mereka adalah orang-orang dari klan perang kera. Mereka semua menampilkan dewa-dewa primitif mereka dan berubah menjadi kera ganas King Kong. Mereka begitu besar sehingga mereka membunuh pasukan pangeran kedua. Semua adalah dewa-dewa primitif. Seru beberapa orang di pihak pangeran kedua, ketakutan. Ketika kaisar terus-menerus dibunuh, moral pasukan pangeran kedua anjlok. Melihat begitu banyak dewa primitif, moral mereka bahkan lebih rendah. Begitu kedua belah pihak bertabrakan, sebagian besar pangeran kedua terbunuh. Mundur, mundur. Pada saat ini, pangeran kedua berteriak, ingin memanggil orang-orang untuk mundur dan bergabung dengan pasukan kaisar. Namun, pihak Lu Ming tidak akan membiarkannya mundur, kan? Raja Iblis Mayat Hidup itu sangat kuat. Setelah membunuh dua kaisar semu, Raja Iblis Mayat Hidup membunuh yang ketiga. Lu Ming telah unggul dalam jumlah calon kaisar. Selain itu, kecepatan Raja Iblis Mayat Hidup sungguh menakjubkan. Bahkan jika pangeran kedua ingin mundur, tiga kaisar semu yang tersisa tidak akan bisa mundur. Ketika Iblis Mayat Hidup datang, hasil mereka sudah pasti. Bunuh, bunuh, hahaha. Raja Iblis Mayat Hidup tidak pandai bersikap keras kepala. Saat itu, ia membuat kekaisaran Iblis Suci merosot dengan cepat di masa kejayaannya dengan usahanya sendiri. Ia tidak tahu berapa banyak darah yang ternoda di tangannya. Setelah disegel selama bertahun-tahun, amarahnya pasti sudah meluap. Jika Iblis Tulang tidak menggunakan larangan Iblis, kau tidak akan bisa mengendalikan Raja Iblis Mayat Hidup. Saat itu, Iblis Mayat Hidup meletus, kesempatan untuk membunuh terasa sangat dingin, dan serangannya bagaikan badai. Sekalipun ia tidak kembali ke alam Kaisar Suci, kualitas kekuatan sucinya dan kekuatan seni rahasia aslinya telah ditempatkan di sana, dan Kaisar Kuasi Jenderal hancur total. Kaisar ketiga yang akan dibunuh terbunuh ketika roda Iblis Suci dihancurkan. Lalu ada yang keempat dan kelima. Tidak ada ketegangan. Kaisar terakhir yang akan dibunuh terjerat oleh 1000 orang suci dan beruang raksasa, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Dalam waktu singkat, 5 kaisar kuasi di bawah pangeran kedua semuanya hancur. Pangeran kedua bodoh, benar-benar bodoh. Dia tahu, dia sudah tamat. Kaisar Zun adalah fondasi perjuangannya untuk hegemoni. Ketika kaisar dikalahkan, dia benar-benar tamat. Kembali, lari. Begitu kelima calon kaisar itu tewas, pasukan di bawah pangeran kedua runtuh total, dan tidak ada keinginan untuk bertarung lagi. Berubah menjadi burung dan binatang buas, melompat-lompat. Pangeran kedua bereaksi dan ingin melarikan diri. Hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Seru Lu Ming. 1000 orang suci dan Raja Tua Surga dikepung oleh pangeran kedua. Tianyi, tolong aku, teriak pangeran kedua dan meminta bantuan Kaisar Yi. Namun saat itu, Kaisar Tianyi hampir mati ketakutan. Baru saja, kekuatan sihir Raja Iblis Abadi sepenuhnya berada di matanya. Ia memintanya untuk menyelamatkan pangeran kedua. Sungguh lelucon. Mundur, mundur. Kaisar dari kaisar kedua meraung, sementara rakyat berjuang untuk menyerang, bukan karena cinta perang, mereka mundur ke satu sisi. Sasaran kaisar kedua, surga buaya, tidak berada di pihak kaisar kedua. Ia berpura-pura mengejar sebentar, lalu tidak melanjutkan pengejaran, melainkan memimpin orang-orang untuk mengepung pasukan kaisar kedua. Wajah pangeran kedua pucat pasi. Ia tahu bahwa ia telah gagal total dan tidak dapat melarikan diri. Lu Ming, aku tidak menyangka akan dikalahkan olehmu pada akhirnya. Hahaha, jalan surga tidak adil. Pangeran kedua tertawa getir. Jika kalian melakukan semua kesalahan, kalian tidak akan mati sampai sekarang. Inilah ketidakadilan surga. Kong, Kikwe berkata dengan nada kesal. Hidupnya dan hidup Jingyu hancur di tangan pangeran kedua. Kong Sisue, ayo, bunuh aku dan balaskan dendam Jingyu. Enak saja mati di tanganmu. Pangeran kedua menatap Kong Sisue dan meneguk ludah. Pada saat yang sama, ia mengalihkan pikirannya. Sekarang, dia ingin hidup, satu-satunya cara adalah menyandera seseorang. Su Sisue itu bagus, selama kau menyandera Su Sisue, kau mungkin bisa melarikan diri. Tuan Su, jangan impulsif. Kau ingin menyandera dirimu sendiri dan pergi dari sini. Lu Ming membuka mulutnya dan melihat pikiran pangeran kedua. Sialan, teriak pangeran kedua dalam hati, berharap bisa mencabik-cabik Lu Ming. Dia mungkin tidak bisa membawaku. Su Sisue berkata, dia juga kultivasi Raja Dewa 9, dan pangeran kedua. Orang ini akan mati, dan dia akan mati di tangan pangeran Jingyu. Aku akan menyerahkannya padanya. Lu Ming berkata, apa? Banyak orang menatap Lu Ming dengan kaget. Pangeran kedua memberikannya padanya. Bagaimana mungkin? Bakat kultivasi Lu Ming, 9 Raja Dewa, benar-benar berbeda dari pangeran kedua. Mustahil untuk dilampaui. Belum pernah ada orang seperti itu sejak zaman kuno dan dapat menjangkau begitu banyak jarak. Lu Ming, kau yang merayunya. Pangeran kedua mencibir, tetapi di saat yang sama, ia sangat senang. Ia sangat menantikan uluran tangan Lu Ming, agar ia bisa menyandera Lu Ming, dan pasti bisa lolos. Tentu saja bukan aku, tapi pangeran Jingyu. Lu Ming berkata, sesaat kemudian, sebuah bola logam muncul di tangannya, seolah-olah kelopak bunga yang dililitkan. Kekuatan suci meresap, kelopak bunga itu menyebar, memperlihatkan setetes darah. Ini, ketika Kong Kikwe melihat, tubuhnya gemetar, dan ia langsung merasakan hembusan bulu yang mengejutkan. Ini peninggalan Jingyu, kata saudagar biru itu juga. Ya, kekuatan terakhir pangeran Jingyu adalah membiarkan pangeran Jingyu meninggalkan pertempuran terakhir di Taiksu Sengchao dan membunuh Jingyuan. Lu Ming berkata, menurut pernyataan Baya, Jingyu terluka parah di awal dan menyegel sisa kekuatannya ke dalam setetes darah ini. Selama Lu Ming melebur ke dalam setetes darah ini, ia dapat menggunakan kekuatan Jingyu, tetapi hanya sekali. Ini bisa dikatakan sebagai pembunuh besar. Jika digunakan saat dalam bahaya, itu pasti dapat menyelamatkan hidup dan membalikkan keadaan. Namun, Lu Ming masih berencana untuk menggunakannya sekarang. Hidup Jingyu terlalu menyedihkan. Pangeran kedua bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan Jingyu. Lu Ming berniat meninggalkan pertempuran terakhir Jingyu di Taiksu dan mengambil alih pangeran kedua.
Dengan cara ini, Jingyu meninggalkan setetes darah ini, yang berarti. Inilah akhir Jingyu yang sebenarnya. Darah Jingyu mengalir menuju tubuh Luming dan melebur ke dalam tubuhnya. Boom! Pada saat ini, kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Luming. Pada saat yang sama, sebuah bayangan muncul di atas Luming. Ini adalah seorang pemuda, tampan dan tak terkalahkan. Jingyu, pangeran. Pada saat ini, Lan Sang, Kong Qikui, Crocodile Heaven, Ape Huan, dan yang lainnya gemetar dan menatap bayangan kosong itu. Bayangan kosong ini hanyalah Jingyu. Perang. Bayangan kosong Jingyu hanya minum satu kata, dan kemudian dalam sekejap, ia melebur ke dalam tubuh Luming. Pada saat ini, kekuatan tubuh Luming melonjak, dan dalam sekejap, ia bergegas ke kerajaan dewa, dan kemudian Raja Dewa menjadi berat, Raja Dewa menjadi 2 kali lipat, dan Raja Dewa menjadi 3 kali lipat. Sampai Kaisar ke-9, ia berhenti. Bagaimanapun, Jingyu terluka parah dan tidak dalam kondisi puncaknya. Menyegel sisa kekuatannya hanya bisa mencapai tingkat ke-9 dewa, tapi itu sudah cukup. Jingyuan, ayo kita berperang. Luming melolong. Saat itu, ia merasakan kekuatan tak terbatas, seolah-olah berkibar di antara keduanya, mampu menghancurkan galaksi. Tentu saja, ini ilusi. Raja Dewa Zheshong tidak sekuat itu. Luming melangkah maju, dan tombak ajaib muncul, satu tembakan diarahkan ke pangeran kedua. Tombak basen tiba-tiba membesar, meremas langit. Langit meledak terus-menerus, membentuk energi mengerikan, dan meledak ke arah pangeran kedua. Bunuh! Pangeran kedua melolong, dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya, berwarna merah menyala, dan disapu oleh tombak. Dua tombak raksasa saling bertabrakan. Dua tombak raksasa saling bertabrakan dan meledak menjadi gemuruh. Alam semesta meledak. Luming merasakan kekuatan dahsyat datang. Tombak ajaib itu bergetar dan hampir meledak. Ia tiba-tiba mundur. Ia telah mundur puluhan ribu mil sebelum akhirnya berhenti. Haha, dengan kekuatan ini, bahkan jika kau menggunakan kekuatan Jingyu, apa gunanya? Aku akan menghancurkanmu dan membunuhmu. Kedua tombak Lu Xiao berubah menjadi satu. Faktor kekuatan ilahi asli, 5 kebangkitan. Bisik Luming. Dalam tabrakan tadi, ia menyadari bahwa kekuatan sihir pangeran kedua sangat kuat dan ringkas. Tentu saja, itu karena kultivasi dan kualitasnya. Faktor kekuatan ilahi asli pangeran kedua telah mencapai 5 kebangkitan. Secara umum, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin mudah untuk memahami kekuatan ilahi dan membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Pangeran kedua sendiri adalah seorang jenius yang luar biasa, dan ia telah berkultivasi hingga tingkat 9 senjun. Terlebih lagi, usianya jauh lebih tua daripada Jingyu. Dia telah berlatih setidaknya selama 2 tahun yang luar biasa. Tidak mengherankan bahwa dalam waktu yang begitu lama, faktor kekuatan ilahi aslinya telah bangkit 5 kali. Meskipun Luming memiliki kekuatan raja, dia bukanlah saingan pangeran kedua. Semua kekuatan, jangan salahkan aku. Luming meraung, memicu kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata perang dan tubuh roh aslinya. Namun, dia merasa tertekan karena formula kata perang hanya berpengaruh pada kultivasinya sendiri, tetapi tidak berpengaruh pada kekuatan yang dipinjam. Di dalam tubuh Luming, darah ilahi primitif mudah digunakan. Setidaknya tubuh fisiknya menjadi sangat kuat dan memiliki kendali yang lebih kuat atas kekuatan Jingyu. Namun, untuk seni rahasia aslinya, perannya sangat besar. Kekuatan Jingyu mengalir ke dalam seni rahasia aslinya, yang membuat seni rahasia aslinya menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Weng, pistol basen bergetar dan semua kekuatan yang memutus belenggu dilepaskan. Dikombinasikan dengan kekuatan Jingyu, kekuatan Pasengun sangat luar biasa. Sua, Luming melesat lagi dan berubah menjadi tombak yang cemerlang, yang bertabrakan dengan tombak pangeran kedua. Benturan ujung tombak itu, seperti ledakan bintang pada umumnya, momentumnya meluap, energinya menyapu ke segala arah. Kemudian, tubuh Luming bergetar hebat, dan ia terlempar lagi. Kali ini, ia gemetar dan hampir muntah darah. Luming, kau tidak mau melakukannya, biarkan aku menamparnya sampai mati. Lan Sang, buaya, dan yang lainnya sangat khawatir. Jelas, meskipun Luming meminjam kekuatan Jingyu dan memiliki kultivasi Senjun Jiuchong, ia bukanlah lawan pangeran kedua. Faktor kekuatan ilahi asli pangeran kedua telah terbangun 5 kali dan juga mengendalikan seni rahasia asli. Jangan kemari, dia, berikan padaku. Luming berteriak, matanya berbinar. Inilah kekuatan terakhir Jingyu. Setelah mengintegrasikan kekuatan Jingyu, tampaknya ia telah benar-benar melewati batas ranah Senjun dan mencapai tingkat ke-9 Senjun. Meskipun kekuatan ini akan segera menghilang, Luming merasa bahwa jalannya menuju Raja Dewa telah diaspal, dan hanya setelah beberapa waktu berlatih ia dapat berhasil memasuki ranah Raja Dewa. Selain itu, kekuatan Jingyu mengandung persepsi Jingyu tentang faktor kekuatan ilahi asli, terutama kekuatan dominasi, karena tujuan utama Jingyu adalah menguasai kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi dominasi Luming telah terbangun 4 kali. Pada saat ini, Luming tampaknya telah melihat jalan kebangkitan 5 kali kekuatan ilahi dominan. Ini adalah kesempatan besar bagi Luming. Hanya pertempuran sengit yang dapat mengubah kesempatan ini menjadi kekuatan kita sendiri. Fiu, pangeran kedua terus menyerang Luming, tombak-tombaknya memenuhi langit berbintang dan menyelimuti Luming sepenuhnya. Bunuh, Luming berteriak keras. Pada saat ini, berbagai jenis seni rahasia asli muncul di tubuhnya. Ada 11 jenis seni rahasia asli, yang menggantung di sekujur tubuh Luming. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat tersebut diinfuskan ke dalam 11 jenis seni rahasia asli, sehingga setiap jenis seni rahasia asli dapat memancarkan cahaya yang cemerlang, dan kekuatannya dapat dimaksimalkan. Seni rahasia asli, tentu saja, diaktifkan. Semakin kuat kekuatan ilahi, semakin kuat pula kekuatannya. 11 seni rahasia asli, kecuali beberapa orang, Luming terkejut. Pangeran kedua pun sama, Luming tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Tian Jiao di Tianyi Sengchao. Set, kaki Luming dan sepatu bot Miaven menyatu, yang membuatnya mempercepat langkahnya dengan cepat. Ia bergegas keluar dan melesat cepat untuk menghindari serangan pangeran kedua. Kemudian, berbagai jurus rahasia asli lainnya dibombardir ke arah pangeran kedua. Gerbang dominasi berubah menjadi beberapa puluh ribu kaki tingginya dan diredam oleh pangeran kedua. Pedang penghancur kehampaan, bila iblis, menebas dari kedua sisi ke arah pangeran kedua.
Bulan dan matahari bersinar terang. Setiap sinar matahari memiliki kekuatan penghancur. Mata kiamat, bagaikan mata batu, memancarkan cahaya kuno yang sangat mengerikan dan menghancurkan segalanya. Titik titik titik. Jangan berpikir banyak teknik rahasia asli berguna, tapi terlalu banyak yang tidak cukup kuat untuk ditembus. Pangeran kedua meraung, dan tombaknya melesat dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Memutus belenggu, Luming dapat melihat bahwa tombak di tangan pangeran kedua juga merupakan teknik rahasia asli, dan telah memotong belenggu. Di tangan pangeran kedua, teror Wei Nengqiang begitu kuat. Tombak di tangan pangeran kedua bergetar hebat, dan meletuskan serangkaian tombak mengerikan, yang bertabrakan dengan berbagai teknik rahasia asli Luming. Ketika dangdang, serangkaian raungan, semua teknik rahasia asli Luming, termasuk Luming sendiri, telah terbongkar. Sudah kubilang rapuh, pangeran kedua berkata dengan dingin bahwa serangan itu lebih dahsyat dan tidak memberi Luming kesempatan untuk bernapas. Ia ingin menjadikan Luming sebagai sandera dalam sekali serang. Ini adalah kesempatannya untuk hidup. Namun, mata Luming semakin cerah, dan ia terus mengendalikan 11 jenis seni rahasia asli, membunuh pangeran kedua. Karena baru saja, ketika Luming mencoba mengendalikan seni rahasia asli, Luming menemukan bahwa semua seni rahasia aslinya telah muncul dengan belenggu. Dengan infus kekuatan Jingyu, belenggu seni rahasia asli Luming telah muncul. Tentu saja, selain senjata ajaib, seni rahasia lainnya juga memiliki belenggu untuk muncul. Luming merasa bahwa ia dapat memotong belenggu ini dengan bantuan kekuatan Jingyu. Ini adalah kesempatan besar, terobosan dalam perang. Perang! Perang! Luming berteriak, mengendalikan 11 jenis seni rahasia, dan membunuh Xiang Jingyu. Boom dan boom, serangkaian tabrakan lainnya, dan tubuh Luming mundur. Namun kali ini, napas yang kuat keluar dari pintu master, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Potong, Luming sangat gembira. Baru saja, ia berhasil mematahkan belenggu di pintu dominasi. Meski hanya satu, tetapi juga membiarkan kekuatan gerbang dominasi melonjak. Dalam pertempuran itu, Luming berhasil mematahkan belenggu di pintu dominasi. Wus, di atas gerbang dominasi, terdapat pusaran air yang terus berputar, memancarkan daya tarik yang mengerikan. Bahkan di dalam pusaran air itu, terdengar suara gemuruh yang hampir sama dengan suara gemuruh para dewa. Kau, patahkan belenggunya. Pangeran kedua terkejut. Haha, teruslah bertarung. Luming tertawa dan terus menghabisi pangeran kedua. Dalam pertempuran dengan pangeran kedua, Luming dapat menggunakan kekuatan Jingyu dengan lebih halus untuk memaksimalkan kekuatannya, dan kemudian mematahkan belenggu dari seni rahasia aslinya. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan Jingyu, tidak mudah untuk mematahkan belenggu tersebut. Hal ini dapat dilihat dari semua Tianjiao muda di Taixu Seng Chao dan Tianyi Seng Chao. Tidak ada yang bisa mematahkan belenggu kecuali Kaisar Jian. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, pangeran kedua baru saja memotong belenggu. Bagaimana kalau kau potong belenggunya, bunuh? Pangeran kedua murka dan terus membunuh Luming. Luming ingin menggunakan kekuatan pangeran untuk memotong belenggu. Di tepi jurang, Lan Sang, Crocodile Sky, dan yang lainnya juga melihat niat Luming. Sungguh monster, ucap, iblis mayat hidup itu, bahkan ia harus mendesah. Jingyu dan pangeran kedua bertarung bersama lagi. Luming masih kalah dan mundur, tetapi ia telah mencapai prestasi besar. Boom, bulan kalender lunar meletus dengan bau yang mengerikan. Sinar matahari memenuhi langit, dan tombak pangeran kedua diselimuti oleh sinar matahari. Seolah-olah es telah bertemu api dan mencair. Bulan lunar juga berhasil memotong belenggu. Setelah bulan lunar adalah hari matahari, yang juga memancarkan napas yang luar biasa dan juga memotong belenggu. Sialan, tidak mungkin. Pangeran kedua meraung dengan iri di matanya. Setelah bertahun-tahun berlatih, ia harus memotong belenggu. Tapi sekarang, hanya untuk sementara, Luming telah memotong belenggu 3 jenis seni rahasia asli. Selain itu, ada juga kelebihannya. Ia harus bernapas dan memuntahkan darah. Jing Yuan, datang lagi. Luming sangat gembira dan terus membunuh pangeran kedua. Sialan, matilah untukku. Pangeran kedua pangeran meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Luming. Sekalipun Luming memiliki banyak jurus rahasia asli, bahkan jika ia memotong belenggunya, ia bukanlah lawannya. Namun, tujuan pangeran kedua tidak dapat tercapai. Dengan pertempuran antara keduanya, jurus rahasia asli Luming semakin banyak melepaskan belenggu. Kemudian, ada sepatu bot pembunuh angin, pedang penghancur kehampaan, dan pedang iblis. Satu persatu, mereka melepaskan belenggu. Sekitar 10 menit kemudian, semua jurus rahasia asli Luming terputus. Semua orang tercengang. Luming, berapa usianya? Dan kultivasinya baru 9. Namun, ke-11 jurus rahasia asli telah melepaskan belenggu. Kekuatan tempur semacam ini mungkin akan melawan langit. Pangeran kedua putus asa, enggan, dan takut. Ya, karena ia menyadari bahwa kekuatan tempur Luming tidak lebih lemah darinya. Bahkan dengan berbagai jurus rahasia asli, kekuatan tempurnya sudah jauh di atas dirinya. Bulan dan matahari dalam kalender lunar menggantung di langit, dan sinar matahari terus-menerus berjatuhan, seperti dua baterai yang terus-menerus membombardir pangeran kedua. Pedang iblis, pedang penghancur kehampaan, dan tanduk naga kuno semuanya luar biasa cepat. Mereka berkelap-kelip dan membelah tubuh pangeran kedua. Gerbang dominasi yang besar dan kokoh menekan dari atas. Terutama sebuah lonceng, lonceng kejahatan surgawi. Lonceng berdenting, lonceng kejahatan surgawi yang dapat dilihat dengan mata telanjang, berdengung menuju pangeran kedua dan menyelimuti pangeran kedua. Pada saat ini, tubuh pangeran kedua bergetar, alisnya bercahaya, dan kekuatannya melemah. Lonceng kejahatan surgawi dapat menyerang jiwa secara langsung, yang jauh melampaui dugaan Luming. Ini adalah fungsi yang baru ditemukan setelah mematahkan belenggu. Luming mengendalikan senjatanya, menginjak sepatu bot Miefeng, dan membunuh pangeran kedua. Berbagai teknik rahasia asli, dengan mulus, pangeran kedua mencoba melawan, tetapi tertahan oleh angin. Luming, kita akan menang. Saudagar biru itu menghela napas panjang, dan matanya berbinar. Ia tidak menyangka Luming benar-benar bisa menaklukkan pangeran kedua, meskipun ia meminjam kekuatan Jingyu. Yang lain mengangguk dan bersemangat. Saat ini, mereka seolah melihat kelahiran kembali Jingyu, menunjukkan sikap uniknya dan menekan pangeran kedua. Jalan Luming sangat luas, jauh di atas pangeran Jingyu. Aku khawatir itu tidak akan terbatas pada Taixu Seng Chao. Lan Sang menghela napas lagi.
Saat itu, pangeran kedua berteriak, yang sulit diterimanya. Ia benar-benar ditekan oleh Luming. Karena itu, ia secara tidak sengaja tersapu oleh senjata tirani Luming dan hampir mematahkan tubuhnya. Luming, matilah untukku. Sekalipun aku mati, aku akan menarikmu. Pangeran kedua benar-benar gila, dan kekuatan sihirnya membara. Ia tahu ia tak bisa menyandera Luming. Ia akan mati hari ini. Maka, ia berusaha sekuat tenaga membakar kekuatan sihirnya. Boom, boom, saat tombak itu meletus, langit dipenuhi tombak. Tanpa diduga, berbagai jurus rahasia asli Luming diserang bertubi-tubi. Tahan untukku, seru Luming, dan aliran kekuatan suci yang stabil mengalir ke gerbang dominasi. Raung, di gerbang sang guru, tampak seekor binatang buas mengaum. Sesaat kemudian, cakar seekor binatang buas menjulur dari gerbang sang guru dan mencakar pangeran kedua. Boom, pangeran kedua mundur bertubi-tubi. Saat itu, mata Luming berbinar-binar. Ketika ia mendorong pintu dominasi hingga batas maksimal, perubahan seperti itu muncul di gerbang dominasi. Pada saat yang sama, Luming dapat melihat jalan di bawah dan jalan menuju 5 kebangkitan. Ini kesempatan sekali seumur hidup, jangan lewatkan, beri aku terobosan. Luming meraung. Pada saat ini, pikirannya terbenam dalam kekuatan dominasi. Boom, tiba-tiba, kekuatan dominasinya berubah, dan napas yang lebih kuat dan lebih kuno keluar. Ini adalah 5 kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli. Lihatlah bisnis buaya. Pada saat kritis ini, Luming menerobos lagi, mendominasi kekuatan ilahi, dan berhasil mencapai 5 kebangkitan. Kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli sebanyak 5 kali membuat kekuatan tempur Luming meningkat drastis dan kekuatan gerbang master menjadi lebih kuat. Boom, gerbang master terus menekan, meraung seperti guntur, dengan kekuatan penghancur. Tubuh pangeran kedua bergetar hebat. Kemudian, cakar binatang buas itu keluar lagi dan mencengkeram pangeran kedua. Kali ini, pangeran kedua berteriak, mundur dengan liar, dan terus menyemburkan darah dari mulutnya. Setelah 5 kali kebangkitan kekuatan ilahi Luming yang dominan, kekuatan tempurnya telah melampaui pangeran kedua secara menyeluruh.